Masih pagi Bapak Ibu yang berbahagia, Namo Buddhaya. Pada hari ini saya berkesempatan lagi untuk mengisi secara online. Tema yang ingin saya angkat adalah tentang function, tentang pelepasan makhluk hidup. Karena akhir-akhir ini ya, bukan akhir-akhir ini sih, maksudnya beberapa tahun terakhir ini saya sering sekali melihat bukan hanya umat Buddha yang melakukan ritual function atau pelepasan hewan, tapi juga ada umat-umat di agama lain dan bahkan semacam ritual juga bagi mereka. Nah, kebetulan juga ada yang bertanya kepada saya, sebetulnya function itu kayak gimana sih? Apa sih maknanya function lah seperti itu? Nah, mungkin hari ini saya bisa sharing sedikit lah tentang function ya. Jadi pada dasarnya function itu adalah melepaskan makhluk hidup. Fang artinya melepas, seng itu makhluk hidup. Saya punya konsep sendiri mungkin tentang function yang berbeda dengan informasi atau mungkin Bapak Ibu nanya ke siapa yang mungkin jawabannya beda sama saya atau mungkin juga sama. Begini, Fang adalah melepaskan dan Seng adalah makhluk hidup. Jadi ada beberapa suhu atau mungkin beberapa Bante juga yang mengajak atau mengajarkan umat-umatnya untuk melakukan ritual function. Saya pribadi nggak pernah ngajak umat-umat untuk function selain diminta untuk function. Kenapa? Karena saya lihat sekarang itu function ritualnya lebih ribet. Dalam artian sengaja beli keluar, kemudian ada juga yang sengaja malah pesen juga. Dan ini malah akhirnya menimbulkan permasalahan baru. Kenapa timbul masalah baru? Harusnya kita melepaskan makhluk hidup dari penderitaan, dalam artian makhluk yang sedang menderita kita lepaskan. Berarti kalau konsepnya itu kalau kita lagi jalan kemana aja, misalkan lagi jalan ke pinggir pantai, ada nelayan lagi nangkap ikan atau lagi nangkap kepiting, kita beli tuh, kemudian kita lepaskan di tempat yang jauh dari para nelayan tersebut. Nah, tapi kenyataan sekarang adalah sengaja pesan ke tukang burung, ke tukang ikan, atau mungkin juga ke para nelayan buat misalkan buat nanti ulang tahunnya mamanya, kakeknya, atau mungkin ulang tahun para Buddha, Bodhisattva, akan melepaskan hewan sebanyak misalkan 108 sesuai dengan request atau ya mungkin bertanya pada orang pinter, terus orang pinternya jawab, udah aja kamu function dengan jumlah 49 atau 57 ekor. Jadi kan harus pesen karena pada hari H belum tentu burungnya nemu 57 ekor atau ikannya ada 57 ekor. Akhirnya kan timbul lagi ditangkap, kemudian ditangkap itu kan penderitaan. Hewan yang sedang berada di alamnya sendiri, habitatnya sendiri dengan kebebasannya, kemudian ditangkap untuk dijual kepada kita tukar pakai uang, kemudian kita lepaskan lagi. Kemudian ini jadi mata pencaharian baru karena mungkin tukang ikan, tukang burung atau tukang yang berjual beli binatang tersebut merasa bahwa menguntungkan, dapat uang dan keluarganya bisa makan. Akhirnya mereka sengaja mengambil burung-burung di tempat-tempat yang hewan-hewannya banyak ya, kayak di hutan-hutan, nggak juga di hutan, mungkin kebun-kebun yang banyak burungnya. Tiap minggu ditangkap berapa ekor, dijual di pintu wihara atau pintu rumah ibadah yang lain. Kemudian kita karena kebiasaan dengar tentang function, kita beli, kemudian kita lepaskan. Merasa seolah-olah itu pahala perbuatan baik. Ya kalau kita nggak tahu kalau itu hasil dari penangkapan, ya itu perbuatan baik. Tapi kalau saya udah tahu itu pasti penjualnya itu memang cari uang di situ. Saya sih nggak akan beli karena berarti mengkondisikan si penjual ini untuk terus-terusan menangkap. Artinya kita mengkondisikan bahwa orang-orang ini akan terus berjual beli binatang. Padahal berjual beli binatang itu pun termasuk tidak boleh ya, diajarkan oleh Buddha tidak seperti itu. Nah, jadi konsepnya function adalah melepaskan makhluk hidup dari penderitaan. Berarti bukan dengan cara membeli dari tukang-tukang itu. Karena tukang-tukang itu kalau waktu saya kecil ada tukang jual burung, tapi nggak sebanyak sekarang. Di mana-mana sekarang banyak yang jual seperti itu. Jadi kalau mau kita jalan ke tempat, ke pantai, ke gunung, ke hutan, atau pergi naik sepeda, atau kemanapun juga lah ya. Pas ketemu ada makhluk-makhluk, kita harus lebih peka di situ. Ada makhluk-makhluk di pinggir jalan, kemudian kita punya uang lebih, kita beli, bukan beli konsepnya, ditukar dengan uang karena mungkin orang ini butuh uang. Kemudian kita lepaskan di tempat yang kira-kira aman.
Nah, terjadi permasalahan ketika kita beli ikannya ikan asin, ikannya ikan air asin, dan kita lepaskan sembarangan di ikan air tawar, mati. Atau dia hidupnya di air tawar, kita lepaskannya di laut, mati juga. Atau dia bukan hidup di lumpur, kita lepaskan di lumpur, ya mati juga. Jadi banyak sekali konsep-konsep tentang function ini yang akhirnya tidak membuat hewan-hewan itu lepas dari penderitaan, yang timbul malah sebaliknya penderitaan buat makhluk-makhluk itu. Nah, saya bilang tadi saya punya konsep sendiri tentang hewan-hewan ini adalah ketika saya selesai melakukan ritual function, kemudian saya membaca buku ritual itu ya, kemudian saya baru tahu, oh ternyata ini adalah bagian dari memberikan dharma kepada makhluk-makhluk yang akan kita lepaskan. Jadi apa yang terjadi dalam ritual buku function itu? Karena kebetulan dalam bahasa Mandarin. Yang pertama adalah kita memberitahu kepada para hewan yang akan difunction tentang paticca samuppada, bahwa penyebab dari mereka lahir di alam binatang adalah karena kebodohan batinnya yang sangat tinggi. Kemudian disebutkan dalam paticca samuppada itu bahwa ada ini timbul ini, dari ini timbul ini, segala macam, ada 12 mata rantai yang harus diputus. Kemudian setelah kita kasih tahu ke hewan-hewan yang mau difunction itu, kemudian kita suruh mereka bertobat. Bertobat berarti semua perbuatan, ucapan, pikiran yang pernah dilakukan lewat badan jasmani atau mungkin pikiran, ucapannya, semuanya sengaja ataupun tidak sengaja, hewan-hewan tersebut diminta atau disuruh lah, kalau ada bantai suhunya disuruh untuk bertobat. Kemudian disuruh juga mengucapkan tekad, karena function kebetulan yang saya baca ada di versi Mahayana. Jadi setelah melakukan bertobat, kemudian disuruh melakukan trisarana, menerima Buddha sebagai guru, kemudian berlindung kepada Dharma, kemudian berlindung kepada Sangha, karena berlindung kepada Buddha tidak akan jatuh ke dalam alam neraka, berlindung kepada Dharma tidak akan jatuh di alam preta, setan kelaparan, kemudian berlindung kepada Sangha itu tidak akan jatuh di alam binatang. Jadi setelah hewan-hewan ini kita suruh mendengarkan dharma tentang paticca samuppada tadi, penyebabnya mereka lahir di alam binatang itu kayak gimana, kemudian kita suruh mereka bertobat. Setelah mereka bertobat, kita kasih cahaya. Tiap orang punya cahaya, setiap makhluk punya benih bodhicitta, tiap makhluk punya cahaya. Tapi hanya sedikit makhluk yang tahu kalau mereka itu punya cahaya. Kebanyakan dari kita itu menyia-nyiakan cahaya dalam batinnya itu. Jadi cahaya itu harus dikeluarkan cahayanya dengan cara tadi, salah satunya dikikis loba dosa mohanya, maka akan keluar cahayanya. Nah, supaya cahaya ini semakin kuat, maka dikasih jalan keluar adalah berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Setelah berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, karena saya baca adalah konsep Mahayana, maka disuruh untuk menjadi seorang bodhisattva, berlindung sudah, kemudian mengucapkan 4 tekad, tidak akan melakukan kejahatan sekecil apapun juga. Jadi konsepnya adalah 4 tekad agung para bodhisattva. Bertekad untuk menolong semua makhluk hidup tanpa batas. Yang kedua, bertekad untuk mempelajari semua pintu dharma. Yang ketiga, bertekad untuk mengikis 3 akar racun. Dan yang keempat, bertekad untuk mencapai kebuddhaan. Setelah itu kita kenalkan konsep tentang Amitabha Buddha. Jadi waktu function dilepaskan, kita bilang bahwa ada Amitabha Buddha. Kalau kamu tidak mau lagi terlahir di alam yang sekarang ini menderita, alam hewan atau mungkin jadi manusia juga menderita, ada alam lain yaitu Sukawati. Sukawati bukan surga, Sukawati itu suci, tanah suci, loka. Tapi melebihi, bukan termasuk dalam 31 alam kehidupan atau 6 alam kehidupan yang masih penuh dengan penderitaan. Jadi makhluk-makhluk yang sudah kita function, kita kenalkan dengan konsep Amitabha Buddha. Kemudian saat info, Namo Amitabha, hewan-hewan ini kita lepas. Yang burung kembalikan ke udara, yang di air kita cari, ini habitatnya di air asin, air tawar, atau air payau, kita lepaskan di situ. Kalau air payau hati-hati ya, saat kita lepaskan jangan sampai kita disambar buaya, berarti kita function diri kita sendiri loh. Jadi bodhisattva memberikan badan kita untuk buaya. Kalau memang Anda punya tekad seperti itu ya silakan aja, itu pun termasuk dari berdana tubuh jasmani, berdana nyawa. Kemudian setelah dikenalkan dengan konsep Amitabha Buddha, kita melakukan pelimpahan jasa. Jadi di sini
function itu sebetulnya satu ritual yang cukup besar, karena di sini benar-benar mengucapkan satu ikrar supaya makhluk-makhluk yang mendengarkan dharma ini masuk ke dalam alam bawah sadarnya, kemudian nanti lahir lagi, itu akan lahir minimal punya tekad jadi manusia, atau kalaupun lahir di alam hewan lagi, dia tidak akan jadi predator, memangsa hewan-hewan kecil. Misalkan harusnya jadi harusnya jadi buaya memakan bangke. Tapi karena sudah dikasih trisarana di kelahiran sebelum yang sekarang ini dikasih trisarana, kemudian dikasih pelindungan, kemudian kita dengan kasih sayang memancarkan kasih sayang kepada buaya tersebut, dan tiba-tiba buayanya jadi vegetarian misalkan gitu. Itu kan juga bagian dari pelatihan diri dia. Nah, dasar dari function sebetulnya adalah melatih compassion, cinta kasih. Jadi dalam 5 sila disebut sila ke-1, tidak membunuh atau menghindari pembunuhan. Nah, salah satu cara supaya kita bisa berkembang cinta kasihnya adalah tidak makan yang bernyawa atau vegetarian. Cara lain lagi adalah dengan function. Berarti melihat orang lain atau makhluk lain menderita, timbul empati kita, kemudian berniat bertekad untuk membebaskan makhluk-makhluk ini dari penderitaan. Nah, sekarang ini function harus dilihat lagi apakah tadi ya habitatnya cocok atau enggak. Jadi jangan sampai kejadian berapa tahun lalu ya, saya dengar hampir 15 tahun lalu, satu wihara bikin function kemudian dilepaskan di Danau Ancol, Danau Sunter. Karena umat-umatnya mungkin senang function, akhirnya lepaskannya juga bukan 1 kilo 2 kilo ya, banyak banget berkilo-kilo. Dan hari itu dilepas di Danau Sunter, ternyata ada 3 wihara yang lepas di Danau Sunter itu juga, sama juga jumlahnya kilo-kiloan juga, berarti mau 1 ton lebih, 3 wihara Mahayana, sampai masuk koran. Isi korannya apa? Kata koran adalah para penjala ikan itu panen ikan, karena semua 3 wihara masuk functionnya di situ. Jadi jangan sampai kita lepas di sini, di sono lagi siap ngayal ikan. Itu sering kali kejadian. Kayak waktu itu saya di Jambi mau function, udah siap-siap mau lepas, perahu-perahu semua menghampiri. Wah, langsung saya ikutan stres ya. Jadi kenapa saya tidak suka dengan function? Karena begitu saya mau lepaskan makhluk hidup, terus para nelayan sudah tahu bahwa hari itu akan ada function, kapal-kapal begitu datang menghampiri 5-6 kayak armada perang, saya dikepung, saya langsung merasa nggak boleh lepas di sini, kalau bisa lepasin lagi, atau kalian naik perahu ke tengah makin bagus sampai nggak ketemu lagi orang, baru lepas di situ. Tapi kelihatannya tidak memungkinkan ya. Jadi paling yang bisa saya sarankan adalah lebih baik cari sesuatu atau cari tempat atau cari kondisi di mana kita betul-betul melaksanakan function ini ada manfaatnya, bukan manfaat buat makhluk tersebut, tapi juga buat kita sendiri yang melakukan ritual function tersebut. Jadi function ini selain harus punya compassion, cinta kasih, juga harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Jadi cinta kasih gabung dengan kebijaksanaan, itu baru hasilnya lebih maksimal, kemudian lebih sempurna seperti itu. Nah, yang kita pelajari lagi dari function adalah hewan apa sih yang bisa kita lepas? Apa aja kalau mau lepas boleh lepas. Berapa puluh tahun lalu ya, waktu saya masih SMA, berarti 25 tahun lalu, ada satu cerita di Taiwan. Itu ada seorang yang sangat kaya, saking kayanya dan bingung uang yang mau dikemanakan, dia beli tanah yang luas sekali, berapa hektar. Kerjaannya apa nih ibu ini? Kerjaannya adalah tiap kali ada orang yang melakukan idul kurban, yang jual domba, jual sapi, atau ikan-ikan atau ayam-ayam yang mau dipotong, semuanya dia beli kemudian dilepas di kebunnya itu yang berhektar-hektar itu. Jadi kalau Anda mau function, saya setuju banget dengan function seperti itu. Cari tempat, cari satu wilayah yang memang betul-betul memungkinkan untuk function, kemudian lepas hewannya di situ. Mau mati, mau hidup, semuanya balik ke alam. Itu Anda, menurut saya pahalanya sangat besar dibandingkan sekarang hanya dikondisikan oleh manusia. Jadi hewan apa yang bisa dilepaskan itu tergantung dari kita. Dan tidak ada konsep dalam Buddhis bahwa melepaskan kura-kura itu bisa membuat kita panjang umur. Enggak. Yang ada adalah dengan tidak membunuh, itu akibat karmanya kita bisa panjang umur. Terus karena kita memberikan satu kebebasan kepada makhluk tersebut, maka karena kita kasih akar
kebebasan pada makhluk tersebut. Maka karma yang kita peroleh, buah karmanya adalah kebebasan yang kita peroleh. Kalau satu lagi adalah kita berdana selain dalam upacara ritual function, kita juga memberikan dana, melepaskan makhluk tersebut dari rasa takut, kekhawatiran. Jadi kalau nanti ada Idul Kurban atau Idul Adha ya, ada ayam mau dipotong atau sapi mau dipotong, yang bisa kita lakukan kalau Anda punya uang, Anda tebus tuh, kemudian Anda lepaskan di kebun Anda, biarkan matinya secara alami. Tapi kalau nggak sanggup, apa yang harus dilakukan? Ya sudah, kita baca doa, kemudian kita, kalau kadang-kadang ya, kalau saya lagi naik mobil, pas depan macet kan ketemu banyak mobil. Udah ketemu banyak mobil, tahu-tahu, loh, kok di belakang saya, di depan saya ini muncul mobil ayam, isinya ayam potong semua, atau mungkin truk isinya sapi semua. Ya mungkin yang bisa kita lakukan sambil nunggu macet adalah menatap satu persatu sapi itu, memancarkan cinta kasih, bukan sekedar menatap yang penuh makna. Semoga kamu terlepas dari penderitaan. Jadi namanya pancaran cinta kasih mungkin tidak akan terlihat oleh kasat mata, oleh mata biasa, tapi makhluk tersebut akan bisa merasakan getaran tersebut. Jadi kalau kita memang mau bicara pakai batin, kita tatap hewan-hewan tersebut, nanti hewan tersebut mudah-mudahan menatap kita, atau kita panggil aja pakai batin, lihat saya gitu ya, kayak sugesti. Biasanya dia akan nengok, kemudian kita langsung buru-buru pancarkan bahwa kamu jangan lagi terlahir sebagai sapi atau ayam atau mungkin domba atau kambing, karena kelahiran seperti itu tidak akan membuat kamu itu bahagia. Kamu harus lahir lagi minimal jadi manusia, belajar dharma, mengenal dharma, melatih diri sampai akhirnya kamu mencapai nibbana atau kamu mencapai kebudayaan seperti itu. Itu konsep-konsep yang menurut saya inti dari upacara ritual function. Nah sekarang itu bicara hewan besar yang perlu uang ya. Gimana caranya mau function yang kecil-kecil? Gampang. Ada satu cerita tentang seorang samanera. Waktu itu dia kecil ya, 7 tahun. Dia cukur di satu wihara. Kemudian suhunya itu orang pintar, dan suhunya udah lihat bahwa dalam waktu 1 minggu samanera ini akan meninggal. Jadi suhunya berpikir lebih baik samanera ini dipulangkan dan nanti meninggalnya di rumah aja. Nah akhirnya samanera disuruh pulang dengan alasan nengok orang tua. Pulang samanera. Udah lewat dari 7 hari, samaneranya balik lagi ke wihara. Suhunya bingung, kok masih hidup gitu ya. Jadi dia tanya sama samanera kecil, apa yang sudah kamu lakukan? Samanera bilang, nggak ada suhu, saya nggak melakukan apa-apa. Terus suhunya suruh samanera kecil ini mengingat-ingat, ada peristiwa apa yang sudah kamu lakukan? Pergi di rumah ataupun saat perjalanan pulang ke wihara. Samanera bilang, nggak ada yang istimewa. Cuma memang waktu pergi itu hujan, jadi dia berteduh sebentar, kemudian dia melihat ada semut-semut yang ngambang di air dekat aliran sungai, kemudian satu persatu dia pakai daun dipindah ke tempat yang kering. Suhunya langsung bilang, pantas ya, itu yang bikin kamu jadi umurnya bertambah. Jadi tidak ada konsep tentang kura-kura bisa menggantikan nyawa manusia, atau istilahnya lagi function burung supaya kita bisa bebas gitu, yang nggak ada. Artinya tetap sama, bahwa sila ke-1 kalau kita berniat panjang umur, kita punya tekad panjang umur, jangan melakukan pembunuhan, menjaga atau melindungi kehidupan makhluk lain, maka karma yang akan kita dapatkan adalah usia yang panjang, badannya sehat, tidak sakit-sakitan, bertemu dengan obat yang cocok atau bertemu dengan dokter yang pas buat kita. Dokter bagus, harganya 5 juta misalkan sekali praktek, misalkan yang berikut obat. Tapi kalau memang kitanya nggak cocok, tetap nggak cocok. Tapi kalau kita sering menolong makhluk lain keluar dari penderitaan dengan cara memberikan obat supaya dia panjang umur atau supaya dia sehat, mungkin obatnya murah, cuman OBH doang. Di apotek harganya mungkin ya 10.000. Kita minum 2 kali langsung sembuh. Itu kenapa? Karena kita sering memberikan obat-obat walaupun murah, bukan masalah murahnya, tapi cetananya itu, niatnya itu, motivasinya. Semoga kamu bisa sembuh dari penyakit kamu, supaya kamu panjang umur. Jadi masalah memberikan dana ini pun macam-macam orang dengan macam-macam cetana. Ada orang yang memberikan dana obat dengan tujuan supaya saya sehat. Ya boleh juga sih, tapi itu terlalu egois. Ada baiknya adalah mendoakan orang lain supaya kamu sehat. Karena begitu kita mendoakan orang lain, orang itu pun akan balik mendoakan kita, semoga suhu juga sehat. Jadi kita lebih baik mendoakan orang lain, jangan mendoakan diri sendiri. Doain diri sendiri cuma 1, tapi kalau kita doain 10 orang akan mendoakan saya.
Jadi otomatis karma baik saya akan lebih banyak seperti itu. Lalu mengenai function sendiri yang sering didengar adalah kapan sih boleh function? Apakah harus tunggu ulang tahun? Apakah harus tunggu upacara besar agama Buddha? Ataukah harus tunggu saat saya mengalami musibah? Nah, ini konsep-konsep yang harus diubah. Function itu kapan saja bisa kita lakukan, yang penting ada waktunya dan kita mau, yang penting niatnya mau. Jadi jangan function karena terpaksa. Tapi kalau terpaksa ya nggak apa-apa juga. Kenapa nggak apa-apa? Karena begitu mungkin ya tadinya terpaksa, tapi begitu ketemu hewannya tergugah. Apalagi setelah saya jelaskan bahwa lebih baik memberikan dharma pada makhluk tersebut, kasih tahu kamu harus berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Baru kamu benar-benar keluar dari penderitaan. Jadi bukan yang melepaskan itu beli, ambil, tangkap maksudnya misalkan ada hewan lagi digigit sama anjing, misalkan tikus lagi digigit sama anjing kita nih, terus kita wah anjing kita membunuh nih, sebelum dibunuh kita lepasin dulu nih si tikusnya, itu kan berarti menangkap si tikus supaya bebas dari si anjing, jangan dibunuh. Nah itu juga bagus melepaskan. Jadi kapan aja kan boleh lepasin, tapi kita mesti bilang sama si anjing kita, kamu memang lahir sebagai anjing dalam kelahiran sekarang, tapi ingat loh, kamu tidak boleh membunuh, kamu tidak lagi boleh melukai makhluk-makhluk apapun, dan kamu jangan membuli tikus. Ini kamu nanti kena karmanya, kamu dibully lagi. Jangan. Terus bilang seperti itu di kupingnya, lama-lama dia bisa nurut. Di Wihara Vajrabodhi tempat saya tinggal itu udah pelihara satu ekor anjing ya. Dibilang herder, bukan herder, dan lebih galak daripada herder. Katanya dia anjing pemburu yang punyanya ABRI, tentara, dan kita Wihara Vajrabodhi. Jadi awal-awal waktu mau mandi itu harus panggil orang salon yang ahli banget, kemudian tutup semua mukanya supaya jangan digigit. Karena hobinya menggigit orang, naluri memburunya kencang. Sebetulnya saya takut juga sama dia. Tapi kan saya suka ceramah ya, ngomongin ke orang-orang, ngajarin orang-orang. Kalau ketemu hewan kasih tahu di kupingnya, berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, supaya lahir lagi jangan jadi hewan, lahir lagi jadi manusia. Tapi saya nggak pernah praktekkan kecuali keburu-buru. Dan ini ada hewan di depan saya nih, anjing nih, si Eklip nih. Gimana caranya ya supaya dia bisa ngerti Buddha, Dharma, Sangha? Tapi saya mau ngomong aja ngeri, asal lewat digombong. Lama-lama saya julurin tangan ya, masuk ke dalam kandang, tangan masuk, takut disantap juga kan. Tapi saya ingat lagi film di TV itu tentang anjing. Kalau kita ketemu anjing, kitanya harus tenang, jangan takut. Ini pun termasuk melatih diri juga. Wah, benar-benar susah bertemu dengan hewan. Akhirnya saya bilang, udah deh, saya pasrah, mau gigit, terserah deh, yang penting gue mau ngomong sama si Eklip. Saya masuk dengan penuh keyakinan, saya usap sininya. Kemudian saya bilang, Klip, lahir lagi jangan jadi manusia, lu jangan galak-galak, tiap orang lu gonggong. Kalau kamu gonggong lagi gak dikasih makan lo ya. Awal-awal saya pakai ancaman, karena takut sebetulnya, takut dia gigit saya. Terus dia diam, gak gigit, gak gonggong juga. Terus saya diam, kok saya ngancem ya? Gak bener juga nih saya ngancem. Akhirnya tuh saya latihan lagi. Jadi menurut saya dalam proses menolong makhluk hidup supaya sempurna itu memang betul-betul butuh pelatihan. Jadi Anda sekali function itu nggak cukup, cinta kasih kita belum bisa maksimal. Mungkin masih banyak salahnya juga, mungkin banyak ragu-ragunya juga. Yang suruh ngomong kayak begini kita baru praktekkan, aduh tadinya harusnya gini, kurang ini. Saya juga ada benernya juga kan. Jadi dalam pelatihan itu balik lagi pegang si Eklip, sekarang udah tinggal nyosor aja tangan si Eklip kayak anak kecil bayi. Dan dia diem aja. Akhirnya saya pikir, oh ya berhasil. Saya bisa nyuruh dia jangan lahir lagi jadi hewan. Mudah-mudahan tercapai. Jadi Anda pun kalau mau melatih cinta kasih supaya besar, bukan berarti cinta kasih saya besar, bukan. Terhadap anjing mungkin cinta kasih saya besar. Ketemu manusia, bisa aja saya nekam manusia. Asal ketemu marah, bisa aja. Kan ada orang juga yang lebih sayang hewan daripada manusia. Itu juga konsep yang harus diperbaiki. Tetap teman sejati itu harus manusia, karena kelahiran yang paling membahagiakan adalah lahir jadi manusia. Tapi yang paling kita bisa rubah adalah mindset kita, bahwa setiap makhluk punya benih kebudayaan, setiap makhluk punya bodhicitta, dan setiap makhluk punya kesempatan jadi manusia untuk melatih diri. Kenapa kita nggak coba? Kenapa kita nggak mengajarkan mereka memberikan dana dharma? Jadi jangan tunggu Anda jadi penceramah, jangan tunggu Anda jadi biku baru jadi bermanfaat buat orang lain. Jangan. Anda bisa bagi dengan ikan, dengan burung, anjing, kucing. Mungkin ada yang pelihara buaya juga boleh, dengan buayanya dibisikin di kupingnya, dengan ular kesayangannya.
Dengan apa lagi? Misalkan marmot kesayangannya atau hewan apapun juga bilang di kupingnya. Lagi-lagi ingat, jangan jadi hewan, tapi jadi manusia. Nah, penutup dari saya, di luar function tapi mirip-mirip cerita tentang, iya, kalau dibilang bukan function, ya bukan function dalam artian makhluk ini kita ambil kemudian kita lepaskan di habitatnya, bukan. Tapi kalau bicara tentang memberikan, melepaskan makhluk hidup ini dalam konteks memberikan dharma, memberikan pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha, contoh yang saya akan bawa ini masuk. Satu hari di Wihara Wajrabodhi kedatangan tamu di suami istri. Kebetulan waktu itu usianya 50-an ya, mungkin sekarang 60-an. Kemudian dia dengar waktu saya cerita tentang satu orang suhu yang bicara abhidhamma kepada seekor anjing di gua tempat dia meditasi di hutan. Dan akhirnya hewan ini jadi manusia, usia 17 tahun jadi biku, jadi muridnya suhu ini. Akhirnya si ibu ini cerita sama saya, dia bilang, "Suhu, saya punya hewan peliharaan, namanya si Bubu, kelinci putih." Karena dia Theravada ya, ibu ini sama bapaknya rajin ke Wihara Dhammacakka, rajin meditasi juga. Jadi mereka punya jadwal rutin, jam 10 pagi meditasi, ibunya ya. 10 pagi meditasi, 10 malam meditasi sebelum tidur, dan dia tiap kali Bante ceramah, pulang panggil si Bubu, terus bilang, "Bu," bukan ibu ya, "Bubu kelinci putih, Bu, tadi pagi Bante cerita ini. Terus ingat ya, kamu jangan jadi lagi hewan, kamu harus jadi manusia." Tiap kali minggu atau hari uposatha ke Dhammacakka atau ke wihara manapun, dengar Bante ceramah atau dengar kaset atau dengar parabola ceramah, dia sharing sama si Bubu. Terus Bubu ikutan meditasi, ikut meditasi beneran dia bilang. Jadi altar, ada bantal meditasi, kemudian jam 10 ibu akan meditasi. Nah si Bubu kadang-kadang kalau masuknya jam 10 lebih, dia akan duduk di belakangnya si ibu meditasi. Dia tenang, gak ada banyak ribut, tapi duduk meditasi. Kalau seumpama si Bubu masuknya jam 10 kurang, Bubu ini sedikit gak punya etika, dia akan duduk di bangku meditasinya si ibu ini, duduk di situ. Tapi kalau si ibunya sudah masuk ke dalam ruang meditasi, ke dalam altar, Bubu matanya merem, kemudian dia dengan pantatnya tek ke depan maju, lucu, putih lagi warnanya gemuk, ke depan, terus si ibunya duduk di bangku meditasinya dia. Jadi secara umum memang tidak mengganggu ibu ini meditasi, dan Bubu tahu diri gitu, walaupun kadang-kadang sering duduk di bangku meditasinya si ibu. Nah, sudah tua nih si Bubu, meninggal ceritanya, mati. Bubu mati, ibu baca parita, kemudian bilang, "Ingat Bu, yang saya bilang, kamu jangan lagi lahir jadi hewan, kamu harus jadi manusia." Udah deh, beres. Hari menjelang ke-49, tiba-tiba dalam mimpi, ibu ini bilang, "Saya itu seperti mimpi, Suhu." Tapi juga bilang mimpi, bukan, dibilang bukan juga kayak mimpi. Jadi saya setengah sadar begitu, saya melihat ada hewan datang menghampiri saya dengan cahaya emas terang banget. Tapi aneh, dia bilang, seperti kelincinya dia si Bubu, tapi kok warnanya emas bukan putih. Jadi kelinci itu, hewan itu nanya sama si ibu, "Ibu, masih inget gak sama saya?" Si ibunya bingung, katanya, "Kamu siapa ya?" Dia bilang, "Tapi kok kamu mirip Bubu, kelinci saya, tapi kan Bubu warnanya putih, kenapa kamu emas?" Dia bilang gitu. "Bener Bu, saya Bubu. Ibu kan sering ngajarin saya nih, lagi-lagi jangan jadi hewan, jadi manusia." Kata si Bubu nih ya, "Tapi ternyata karma baik saya nggak cukup Ibu, saya hanya bisa lahir lagi sebagai seekor anjing dalam satu keluarga." Terus udah ibunya bangun begitu, dia bilang, "Saya nggak tahu nih Suhu, masa si Bubu jadi anjing, tapi lumayan lah daripada jadi kelinci," dia bilang gitu. Ya kita doakan aja semoga Bubu terlahir lagi sebagai seekor anjing yang dirawat dalam satu keluarga Buddhis, kemudian dia bisa lagi melatih diri. Nah kesimpulan dari cerita ini apa? Namanya function, melepaskan makhluk hidup kalau bisa, melepaskan bukan sekedar melepaskan duniawi, nemu apa di pasar lepasin ke dalam apa? Ke dalam hutan misalkan, atau ke dalam air laut, bukan seperti itu, karena dia tetap harus tumbuh lahir, kasihan. Lebih baik kalau lepaskan makhluk hidup, lepaskan sampai ke akar-akarnya. Akarnya di mana? Suruh yang kita lepaskan itu jangan melekat pada loba dosa moha. Lepaskan loba dosa moha. Jadi bilang dia, kamu harus menyingkirkan loba dosa moha. Kamu harus melatih cinta kasih, kebijaksanaan, lawannya tadi ya, aloba, adosa, amoha. Kemudian kamu harus berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi baca aja Tisarana, Buddhang Saranang Gacchami, Dharma Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Dan lagi-lagi kamu harus bertekad jadi manusia, melatih diri, kemudian menolong makhluk lain. Akhirnya kamu harus
mencapai nibbana atau kebudaan seperti itu. Nah itu sekian dari saya apa yang bisa sampaikan tentang Fangsen. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, diburu-buru waktu, bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa diajukan ke teman-teman di Wihara Dhamma Suka ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Selamat pagi, Namo Buddhaya.